Hai guys, Tommy di sini. Jadi hari ini kita kedatangan lebih tepatnya sepasang mouse terbaru dari Fantech, yaitu Fantech Helios UX3 dan XD3. Kira-kira gimana sih impresi kita? Check this out. Nobody quite like you, got me falling through and through. Straight to the top, I'm tumbling. My roller coaster's rumbling. Can you please explain why I'm acting out my brain? Oh, I've never been like this before. Oh, why did I... Nah, sebelum masuk reviewnya, gue diceritain sama Fantech bahwa mereka nih ngedesain mouse ini sampai 2 tahun, yaitu dari 2019 dan akhirnya siap rilis Desember ini. Dan usaha research mereka untuk menciptakan sebuah mouse yang mantap-mantap ternyata nggak sia-sia. Dari research ini, lahirlah dua mouse, yaitu mouse UX3 yang merupakan lightweight mouse versi wired dan XD3 yang versi wireless. Dan tentu aja bisa dicolok kabel juga. Kita akan unboxing dan ngomongin build-nya dulu, terus nanti kita mulai dari UX3. Buat packaging sih, mouse ini udah terlihat premium dong. Dari desain boxnya sama isinya aja udah kelihatan nih. Isi dari box sih ya standar lah, tapi kita dikasih tambahan mousefit yang terlihat tebal dan premium. Sisanya, silakan nikmati footage-nya saja. Oke, kita mulai dari bentuk dan build-nya. Fantech Helios UX3 dan DX3 ini punya shape yang mirip sama mouse sepuh, yaitu Zowie S2. Walaupun terlihat agak kecil, namun sebenarnya masih nyaman loh buat dipakai tangan gede. Dia punya pantat yang melebar dan agak tinggi dibanding G Pro Wireless yang biasa gue pakai. Bahannya juga terlihat premium dan finishingnya bagus. Pas dipegang, feelingnya berasa kalau ini barang berkualitas. Mouse ini juga punya feeling klik yang terasa lebih tactile. Yang ternyata, mereka pakai Huano buat switchnya. Pantesan aja, berasa lebih tactile dibanding Omron di Logitech. Tombol sampingnya juga enak banget dipencetnya, dan nggak terasa kelewat mendem ataupun timbul, jadi nggak ganggu. Scroll wheel-nya ya agak berat sih, tapi buat gue cukup responsif buat dipakai scrolling timeline FB. Nah, yang gue suka nih, tombol DPI-nya tuh ada di tengah, tapi dibikin relatif rata sama klik kiri dan kanannya. Jadi nggak bakal tuh nggak sengaja kepencet pas lagi main. Buat DX3 yang versi wireless, tombol buat ngatur modenya ada di permukaan bawahnya dan ada tempat naruh buat dongle yang buat gua agak aneh dan ganggu estetik. Tapi sejauh ini sih gue pakai aman-aman aja sih, gak ganggu glide dari mouse ini. Yang bedain lagi adalah kalau UX3 yang wired only ini beratnya 69 gram, yang SD3 ini tentu saja ada tambahan beratnya karena ada baterai. Jadi beratnya 83 gram. Mouse ini dua-duanya bisa diatur DPI stop dan shalalalala seperti makro dan lain-lainnya dari softwarenya. Sayangnya, tiap mouse masih punya software sendiri-sendiri, jadi nggak jadi satu kayak Logitech atau Razer gitu. Oh iya, kelupaan. Glide yang dipakai itu bahannya PTFE dengan ketebalan 0,8 mm, terus pinggirannya rounded gitu. Terlihat tebel emang, tapi percayalah, glide-nya nyaman sekali di mousepad yang tipe control. Tapi kalau di mousepad tipe speed yang Rizky pakai, tuh agak kelicinan kalau menurut gua. Kita mulai dari UX3 dulu. Dengan berat 69 gram tanpa bolong-bolong, mouse ini nyaman buat banyak orang termasuk yang tyrophobia atau yang takut sama bolong-bolong. Selain itu, bebas daki ngumpul di bagian dalam mouse juga. Gripnya mantap. Sensornya juga nggak pelit dengan Pixar 3389 dengan range DPI dari 200 sampai 16.000 yang bisa diatur sebanyak 6 stop dari softwarenya. Zaman sekarang sih sebenarnya udah nggak terlalu musingin sensor sih, apalagi kalau di level mouse seperti ini. Tinggal cari grip yang paling nyaman aja karena ya, performa dari sensor mouse belakang ini udah bisa dibilang mentok. Sedangkan untuk saudaranya si wireless XD3, secara build dan lainnya sama persis sama saudara berkabelnya. Yang bedain tentu saja beratnya yang 83 gram karena ada baterai dan sensor yang dipakai. Nah, buat sensornya, dia pakai 335 yang merupakan sensor high-end buat wireless mouse. Jadi secara performa juga nggak usah dipusingin lagi lah.
Konektivitas mouse ini bisa pakai kabel USB-C 2A yang udah paracord dan juga dongle 2,4 GHz yang tentu saja no delay club. Jadi enak dipakai buat main kompetitif walaupun wireless. Buat baterainya, kapasitasnya 730 mAh yang katanya bisa tahan sampai 70 jam pemakaian. Selama gue pakai sih, dia baru minta charge setelah 3 harian karena ya biasanya gue lupa matiin juga kalau lagi nggak dipakai. Ini mouse sih juga sangat mantap-mantap buat yang nyari mouse wireless performa tinggi dengan budget yang agak ramah. Agak ya, nggak ramah-ramah banget. Gimana sensasi dipakainya? Ini footage gue pas gue pakai main game yang biasa gue mainin. Kesimpulannya, mouse terbaru dari Funtech ini merupakan hasil jeripayah mereka yang terbayarkan untuk menghadirkan sebuah mouse performa tinggi di pasar lokal. Gue rekomen yang mana? Semua kembali ke selera kalian sih, mau wired atau wireless. Tapi kalau gue sih, pribadi, gue enjoy pakai yang wired soalnya entengnya enak di tangan. Oh, untuk masalah harga, kita saksikan pariwara berikut ini. Kalau belum jelas, kalian juga bisa cek di pin komen di bawah untuk informasi pre-order dan harganya. Jadi jangan lupa pre-order karena Senin harga naik. Itu aja dari kami. Jangan lupa pakai masker dan social distancing kalau keluar rumah. And as always, stay healthy.